Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Coffee Technician, masih sama Om Surya. Kali ini kita part 2 untuk bagaimana belajar menjadi seorang barista atau kita bagaimana mempelajari barista ya, keahlian barista. Sebelumnya Coffee Technician selalu kembali ingatkan jangan lupa untuk share dan subscribe channel kita. Di sini kita akan membahas tentang kopi, baik hype-nya, keilmuannya, tips triknya ya teman-teman semua. Jangan lupa share subscribe. Oke, langsung aja, ini part 2-nya. Kemarin kita udah bahas langkah awal untuk kita bagaimana belajar menjadi seorang barista. Kalau untuk menjadi barista, kemarin di part 1 kita harus pertama siap, menyiapkan diri kita bahwa kita akan mempelajari keilmuan barista. Kedua, kita harus berani, kita harus berani untuk menanamkan diri kita keberanian bahwa kita akan belajar hal yang akan kita mungkin ada yang baru, ada juga yang mungkin belum terlalu dalam mempelajarinya ya, atau masih sekilas-sekilas kita pelajarinya. Dan yang ketiga, kita akan cari guru. Yang keempat, kita selalu evaluasi dari hasil pembelajaran, karena belajar itu ya harus dipraktekkan, karena ini keilmuan praktek gitu ya teman-teman. Nah, ini di part 2 ini akan dibahas seperti apanya, langkah-langkahnya ya. Kalau jadi misalkan gurunya nggak ada, anggaplah kita belajar melalui channel ini ya, melalui channel Coffee Technician. Jadi di channel ini ada tambah kurangnya juga teman-teman semua, atau yang nonton di channel Coffee Technician bisa kok komen tambahin apa nih keterangan-keterangan yang mesti dipelajari. Oke ya. Jadi langkah berikutnya setelah dasarnya kita siapkan, kita punya guru atau kita mau belajar di channel ini. Pertama kita harus tahu, ada juga yang namanya tadinya gini, oh saya nggak biasa ngopi, terus sekarang saya mau belajar kopi, bagaimana ya? Ya harus dinikmatin kopinya. Ada juga sih beberapa praktisi atau bahkan beberapa person ya yang coffee technician tahu dia nggak ngopi tapi dia ahli di bidang kopi, jago bahkan ya, gitu. Jadi nggak masalah kalau untuk yang nggak ngopi mau belajar boleh ya, ini keilmuan gitu. Langkahnya itu ketika mau belajar biasakan kita pahami dulu yang namanya dasar-dasar dari keilmuan tersebut. Dasar-dasarnya pertama, barista itu apa? Barista itu seseorang yang bertanggung jawab membuat produk kopi dan turunannya biasanya ya. Kalau di komersil produk kopi dan menu selain kopi biasanya seperti itu. Kalau untuk di baristanya, ini barista ya, kita nggak bicara yang lebih jauh lagi seperti roastery seperti apa, lalu grader seperti apa, processing seperti apa, bahkan sampai ke petaninya seperti apa. Itu panjang sekali. Kita bicara dari dasarnya yang memang di dunia komersil ini banyak sekali ya dibutuhkan barista, terutama di dunia kopi ini. Barista itu ya kita harus belajar selain kopinya, kita juga pelajari non kopinya. Pertama, dasarnya dari barista itu apa? Kita sudah tahu dasarnya barista membuat minuman kopi dan non kopi di dalam dunia komersil. Kedua, kita harus tahu dasar-dasarnya barista ini ketika dia melakukan aktivitas membuat produk, maka dia ada yang namanya alat dan cara ya, alat dan cara. Jadi teman-teman harus tahu alat dan cara ini seperti apa. Cara barista itu ada cara dalam membuat produk atau membuat kopi, dua caranya. Ada yang manual, ada yang mesin ya teman-teman semua nih. Manual itu dibagi lagi, ada yang memang dia non tools, ada yang dia menggunakan tools. Tapi kalau untuk non tools sepertinya sangat tidak mungkin, karena gelas aja disebutnya tools ya, sebutnya alat serving tools sebutnya, atau kalau di makanan tuh platingnya pakai gelas apa. Itu harus pelajarin teman-teman semua, karena di literatur ya, kalau kita belajar barista tuh ada kenapa namanya Irish coffee, kenapa dia menggunakan gelas Irish, ada yang kenapa dia americano, kenapa dia pakai long glass, atau dia pakai seperti Vietnam drip dia pakai old fashion. Itu banyak sekali nama-nama toolsnya, itu penting. Tapi tools ini yang non tools itu lebih ke arah seperti ya tubruk aja kopi hitam gitu ya, simpel-simpelnya. Nah, kalau yang pakai tools itu yang manual seperti apa ya, standarnya kalau kita mau main yang masih bijian yang sudah roasted itu apa sih? Coffee Technician roasted itu biji kopi sudah dipanggang ya teman-teman semua. Profilnya ada banyak. Nanti kita belajar lagi di sana. Di komen aja, nanti dijawab kok sama Coffee Technician. Yang pakai tools itu kalau kita dari biji, berarti kita harus punya minimal tuh alat untuk menggilingnya. Minimal itu alat untuk menggilingnya, grinder. Grinder sudah ada di video sebelumnya.
mata grinder tuh gimana, ya, ukuran-ukurannya seperti apa, fungsinya, tingkat kehalusan itu untuk sebuah produk apa, maksud dan tujuannya kan ada semua di sana ya. Di Coffee Technician ada channelnya. Sorry, di vlog vlog yang lainnya ada di vlog sebelum dari ini. Jadi setelah alatnya ini kita belajar tahu manual brew seperti apa. Ada yang alat, non alat dengan menggunakan alat manual brew ya. Ada yang panas, ada yang dingin. Jadi tahapannya jelas dari mulai kita penguasaan alat, penguasaan apa yang dimaksud dengan barista, kita paham apa itu barista, baru kita belajar aplikasinya, prakteknya, alatnya seperti apa. Yang manual, yang kedua kita bicaranya yang mesin. Nah, mesin itu klasifikasinya ada banyak sekali. Ada yang dia home use, ada yang dia office use, ada dia yang commercial use, ada yang disebutnya prosumer, ada yang disebutnya specialty mesin. Itu banyak sekali teman-teman semua. Makanya di part 1 Coffee Technician sederhana terlihatnya, kita hanya belajar menyeduh kopi, tapi ini sesuatu yang besar. Kalau menurut Coffee Technician ini sangat besar ya. Besarnya kenapa? Ya itu tadi, kita satu-satu pelajarin satu-satu, jangan gini, kita jangan ngebut, oh pengen kuasain semua ilmunya. Proses, karena proses pembelajaran itu penting ya teman-teman. Kalau kita kebut, ini kadang-kadang nih ya, kadang-kadang kita lupa praktek evaluasinya nih, hasil dari pembelajaran kita sendiri, gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi kita sudah belajar dasarnya dari manual brew. Perhatikan ya, manual brew, perhatikan nih pembelajarannya harus seperti apa. Terus mesin brew. Terus ketiga mulai praktekan dari manual brew nih, contoh tubruk. Kita praktekan tubruk ini seperti apa sih? Vocab, banyak-banyak vocab. Karena kalau kita bertanya ke orang lain tentang rasa, oh kopi ini rasanya gimana, kopi misalkan kopi Kenya atau misalkan kopi Jawa Barat tuh karakternya gimana ya. Kalau kita nggak vocab, bagaimana? Ya kan? Jadi kita harus vocab, kita harus berani vocab, kita harus berani untuk kita mau ambil ilmu kan, kita harus berani untuk ambil ini ilmunya. Kita praktekkan langsung ilmu ini, kita vocab Jawa Barat bagaimana, terus profile roastingnya. Vocabnya mulai dari mana? Dari mulai cara seduh, tadi yang manual boleh, yang pakai mesin bagaimana. Ini agak lebih advance ya kalau pakai mesin. Jadi Coffee Technician kok nggak bahas langsung produk ya, Coffee Technician nggak bahas langsung espresso, cappuccino, mochaccino tuh gimana, nggak gitu. Coffee Technician tuh lebih ke arah kita belajar bareng-bareng, kita sama-sama belajar dari mulai dasarnya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa, belajar menjadi seorang barista ya teman-teman semua. Karena emang nggak seperti itu kalau menurut Coffee Technician belajar langsung kita belajar barista berarti kita belajar espresso, cappuccino, mochaccino, cafe latte, nggak di sana. Tapi kita harus pahami dulu dasar-dasar keilmuan barista. Baru nanti lebih advance lagi nih yang mesin. Makanya kenapa belajar mesin itu butuh jam terbang, butuh juga yang namanya praktek langsung, butuh juga kita berani beli mesinnya dari yang seperti ini nih, yang kecil. Ini juga ada dari yang manual seperti ini, alat-alatnya. Kita harus butuh keberanian di sana ya, karena akan bantu kita untuk memahami pembelajaran kita gitu. Sudah kita pelajari tadi, sudah kita tahu bahwa kita akan belajar manual. Kita akan belajar manualnya ini yang tanpa alat, terus yang dengan alat, minimal beli grindernya sudah punya. Lalu kita harus berani vocab, kita harus berani praktek. Yang keempat, kalau kita mau meningkat lagi, kita mau belajar espresso. Espresso kan juga ada yang manual di sini ya, tadi yang di awal manual. Espresso itu seperti apa? Bisa pakai alat-alat manual espresso tuh banyak sekali ya, teman-teman semua. Ada yang pakai hand presso, ada juga yang manuso, ada juga rock presso, ada flare, banyak sekali. Itu manualnya ya, gitu. Kalau dengan alat, teman-teman sudah tahu nih peningkatan berikutnya. Jadi stepnya kita sudah tahu, diri kita sudah siap. Yang kedua, kita sudah tahu bahwa kita akan mulai praktek dari manual sampai ke mesin. Nah, yang ketiga nih mesinnya nih, mesin, praktek mesin. Kita beli dari yang alat-alat standar, home use boleh. Nanti kita meningkat, kenapa disebut office use? Office use itu ada parameternya tersendiri untuk mesin-mesin. Lalu kenapa disebut commercial use atau professional mesin? Ada parameternya lagi. Itu agak panjang ya, tapi ini teaser gambaran umum part 2 ini. Sudah bisa, kita sudah mulai berani bikin, teman-teman semua. Kita biasakan evaluasi dan memperbanyak jam terbang. Karena gini, kadang-kadang hal yang baku belum tentu ketika diaplikasikan ini, atau bahkan ketika kita sudah banyak pengalaman, ketika kita sudah aplikasi langsung,
belum tentu sama hasilnya. Karena ini parameternya raw material yang memang dia dynamic, dia hidup. Kopi ini hidup gitu ya. Jadi nggak bisa kita, oh di saya ketika saya coba wine proses seperti ini, tapi ketika kita praktikkan di tempat lain, dia coba wine proses kok natural rasanya ya gitu. Nah itu hal-hal yang memang, nah itu tadi pentingnya sebuah kita punya sebuah parameter untuk belajar, itu kita punya guru, kita tanya hasil dari apa yang kita dapatkan di aplikasi pada saat pembelajaran, kita tanya di sana, kok saya beli ini ketika wine kok seperti natural ya gitu. Nah itu kan panjang ya teman-teman ceritanya. Jadi sudah ke sana, kita enak kalau punya guru. Jadi memang kuncinya itu tadi ya, kunci di part 1 itu guru. Kita penting banget punyanya guru gitu. Kalau udah belajar mesin, berarti kita sudah belajar membuat ya, belajar membuat parameternya gimana, apa nih espresso ini tingkat kehalusan seperti ini, tingkat kehalusan agak kasar sedikit gimana, itu baru dari kehalusannya, belum dari nanti beans-nya yang profile roast-nya begini gimana, itu baru profile, belum lagi nanti dari originnya, oh ini origin ini gimana, itu baru origin, belum lagi nanti kita bicara blending. Nah panjang, makanya Coffee Tech selalu bilang kalau Coffee Tech ngajar ya, ngajar 2 hari itu memang agak padat, 8 jam kita full itu untuk praktek, bener-bener praktek. Kita maksimalkan 8 jam itu 2 hari, berarti 16 jam kita akan praktek sampai ketika dia setelah praktek dasarnya itu tepat tuh. Kalau di Coffee Technician jadi promo enggak, jadi memang Coffee Technician punya kursusan juga seperti itu gitu ya teman-teman, belajar barista. Jadi kalau udah belajar barista, sudah sampai ke mesin, sudah mulai praktek. Lalu untuk menjadi ahli seperti apa Coffee Technician? Di part 1 ada, ahli itu bukan kita yang menentukan bahwa kita ahli atau bahwa kita layak menjadi seorang pengajar, tidak. Tapi pihak lain atau person lain yang memang dia menunjuk kita untuk menjadi ahli terhadap diri mereka gitu ya. Kayak Coffee Technician, ini ada cerita ya. Coffee Technician tuh 2008 kita mulai setup ya waktu itu untuk seorang klien kita, klien besar, kita buka di mall. Hitungannya waktu itu wah big player ya, kelasnya sama dengan Starbucks, Jeko, karena kita buka nempel dengan Jeko waktu itu. Coffee Technician pra pembangunannya aja itu waduh lama teman-teman. Pembangunannya kita punya timing lagi ditentukan oleh pihak lain. Nah ini kalau bicara advance, karena banyak di luar sana umumnya bicaranya bangun bisnis belajar barista. Ini enggak. Coffee Technician itu pengalaman pribadi sendiri di lapangan. Barista itu kita cari setelah barista itu bahkan sudah Coffee Technician siapkan waktu itu. Ketika kita membangun ya sudah gitu. Karena keilmuan barista ini nggak masuk ketika kita membangun sebuah bisnis, nggak masuk gitu. Jadi kita pahami dulu bahwa barista dan aplikasinya dalam bisnis untuk membangun bisnis ini nggak sama ya teman-teman semua. Belajar barista, kita belajar operating the product ya, how to make the product, operating the machine, konsistensi skill ya kan, seperti itu. Karena konsistensi skill baik 1 maupun 10 skillnya itu konsisten, nggak ada yang namanya konsistennya gini 1 5 menit 10 berarti 5 kali 10, nggak di sana ya. Berarti 1 dan 10 kita bicaranya sama, bahkan bisa 10 ini lebih efisien dibanding yang 1 gitu. Jadi teman-teman sudah tahu ya, ketika step part 2 ini kita harus banyak-banyak kulik. Jadi ketika sudah kita mulai belajar manualnya, kita belajar alatnya, terus kita mulai kulik bareng, kita mulai jauh banget deh. Kalau kita bilang nih, kalau kata anak zaman sekarang jauh bat ya gitu ya, jauh bat ya kan, nggak bercanda. Iya harus kita siapkan vocab aja, nggak masalah. Datang ke kedai kopi mau sharing-sharing gini, kadang-kadang itu juga hal yang menurut Coffee Technician bukan yang nggak tepat ya. Kita datang ke sebuah tempat komersil lalu kita sharing, itu tempat komersil bukan tempat belajar. Kalau tempat belajar itu kita siapkan diri kita untuk belajar, kita tanya orangnya, mas saya mau belajar, tapi nggak saat jam operasional gimana. Itu lebih enak ya. Kalau Coffee Technician lebih enak, saya belajar tapi nggak pada saat jam operasional, karena kan belum tentu si barista itu pemilik kafenya, belum tentu ya teman-teman. Atau bahkan seorang guru belum tentu dia setiap saat bisa ditanya, setiap saat bisa, oh
datang tiba-tiba, oh saya mau belajar gitu, nggak di sana. Jadi kita harus tahu, kita harus pahami bahwa ketika kita mau belajar, banyak hal yang akan kita jaga, yang akan kita lakukan di sini. Ini kita bahasnya tentang kopi ya teman-teman, tentang barista. Jadi kalau udah semua di part 2 ini, langkah berikutnya apa? Ini kan barista. Terus aja praktek. Kalau emang ada lomba atau kita mau berteman dengan barista-barista profesional, silahkan sharing dengan mereka. Karena menurut Coffee Technician pribadi ya, seseorang yang makin berilmu, maka dia akan semakin tidak terlihat dan dia akan semakin humble biasanya kalau menurut Coffee Technician ya. Kalau seseorang berilmu, dia tidak humble, dia mengunci ilmunya, itu akan sia-sia. Di part 1 ada, ilmu tanpa praktek itu sia-sia. Praktek tanpa ilmu itu bahaya, kan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di part 2 ini jelas, part 1 kita sudah tahu persiapan diri kita sendiri, part 2 kita aplikasi langsung, karena aplikasi tidak akan berhenti. Semua tergantung diri kita, mau sampai kapan kita belajar baristanya. Mau kita cuma 1 hari, 2 hari, nggak masalah. Atau kita mau fokus, selamanya kita akan belajar barista, silahkan. Coffee Technician juga sampai saat ini, 15 tahun sudah kita belajar barista, Coffee Technician. Belajar kopi, tapi lebih jauh lagi kita belajar kopi. Kita sudah banyak lah perjalanan yang kita laluin, mungkin bisa kita share. Makanya Coffee Technician bikin vlog di sini. Kita mencoba untuk belajar bareng, kita sharing bareng, kita tukar pengalaman bareng, atau masih banyak kekurangan dari Coffee Technician juga ya kan, nggak ada yang sempurna. Oke, sementara itu dulu, malah jadi curcol ya kan. Teman-teman, sementara itu dulu, jangan lupa Coffee Technician nggak akan bosan ingetin share, subscribe channel kita. Kesimpulannya udah jelas, kalau kita mau belajar barista semua kembali ke diri kita. Kedua, kita harus praktekkan terus apa yang kita dapat, dan gurunya tuh jelas adanya, jangan sampai gurunya nggak jelas ya. Saya subscribe udah, pokoknya sampai ketemu di vlog berikutnya. Mungkin kita akan bahas satu persatu tentang produk ya. Ini seperti podcast ya, memang channel Coffee Technician ada review, tips, trik, ada juga yang seperti ini kita diskusi langsung. Thank you, see you next vlog, and bye bye.